Saya akan mencoba menjelaskan materi tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut Umar tahun 2005 halaman 65. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Sedangkan menurut Angel dan kawan-kawan dalam Ciptono tahun 2005 halaman 24 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi yang hasilnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil atau outcome tidak memenuhi harapan. Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan respon yang ditunjukkan oleh konsumen terhadap pelayanan atau kinerja atau hasil yang diterima. Kemudian konsumen akan membandingkan kinerja atau hasil dengan harapan yang diinginkannya. Apabila kinerja atau hasil yang diterima lebih dari harapan, maka konsumen tersebut merasa puas. Begitu pula sebaliknya, apabila kinerja atau hasil yang diterimanya tidak memenuhi atau sama dengan harapannya, maka dapat dikatakan konsumen merasa tidak puas akan kinerja hasil yang diterima. Selanjutnya, komponen kepuasan pelanggan. Yang pertama, respon. Tipe dan intensitas kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Intensitas respon biasanya mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai sikap yang apatis terhadap produk tertentu. Yang kedua, fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai standar ini secara langsung berhubungan dengan produk, konsumsi, keputusan berbelanja, penjual, dan toko. Yang ketiga, waktu respon. Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain setelah konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan mengarah kepada berapa lama respon kepuasan itu berakhir. Selanjutnya, elemen kepuasan pelanggan. Yang pertama, menurut Briansa, yang pertama harapan. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disusun sebelum pembelian barang atau jasa. Saat tahapan pembelian dilakukan, konsumen berharap barang atau jasa yang diterima sinkron menggunakan harapan, keyakinan, serta keinginan mereka. Bila sinkron menggunakan sebagai konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Yang kedua, kinerja atau performance. Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Dan selanjutnya, perbandingan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang serta jasa. Konsumen akan merasa puas ketika sebagai pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja produk. Selanjutnya, pengalaman. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang tidak sama dari yang lain. Yang selanjutnya, konfirmasi dan diskonfirmasi. Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai menggunakan kinerja produk. Jadi diskonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja produk. Sedangkan menurut Wilkie, elemen kepuasan pelanggan terdiri dari satu, harapan. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Yang kedua, kinerja. Yang ketiga, perbandingan. Keempat, konfirmasi dan diskonfirmasi. Dan selanjutnya, ketidaksesuaian.
Ketidaksesuaian mengindikasikan bagaimana perbedaan antara level kinerja dengan harapan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, menurut Oirawa 1, kualitas produk. Ada 6 elemen dari kualitas produk, yaitu kinerja, daya tahan, fitur, reliabilitas, estetika, dan penampilan produk. Kualitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan konsumen dan upaya perusahaan untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan terus-menerus. Pelanggan puas setelah membeli dan menggunakan produk yang ternyata memiliki kualitas produk yang baik. Yang kedua, harga. Harga merupakan suatu nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat dari memiliki ataupun menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat tergantung 3 hal, yaitu teknologi, sistem, dan manusia. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit untuk ditiru. Yang keempat, faktor emosional. Pelanggan akan merasa bangga, puas, dan percaya diri karena adanya nilai emosional yang diberikan kepada brand produk tertentu. Selanjutnya, biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif murah, mudah, efisien, dan nyaman dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Sedangkan menurut Z-Helm tahun 2003, faktor yang menentukan puas tidaknya konsumen adalah antara lain product and service feature. Kepuasan konsumen atas suatu produk atau jasa secara signifikan dipengaruhi oleh elemen konsumen atas fitur produk atau jasa. Konsumen akan membandingkan berbagai fitur dari jasa, tergantung pada tipe jasa yang dievaluasi. Yang kedua, consumer emotion. Perasaan pelanggan juga dapat mempengaruhi persepsi atas kepuasan atas produk dan jasa. Perasaan seseorang atas produk atau jasa dapat dipengaruhi oleh kondisi suasana hati seseorang ketika menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, atribut for service success or failure. Atribut dari jasa yang mempengaruhi persepsi dari kepuasan. Ketika pelanggan dikejutkan oleh hasil yang mereka dapat, mereka akan mencoba mencari alasan di balik hal itu. Penilaian mereka dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Yang keempat, perception of equity or fairness. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi persepsi dari keadilan dan kewajaran. Pelanggan akan membandingkan apakah mereka diperlakukan secara adil dibandingkan pelanggan lainnya. Apakah pelanggan lain mendapatkan perlakuan, harga, dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pikiran tentang keadilan adalah pusat persepsi konsumen atas kepuasan terhadap produk dan jasa. Yang kelima, other consumer, family members, and co-workers. Selain dipengaruhi oleh perasaan dan persepsi seseorang, kepuasan pelanggan kadang dipengaruhi oleh orang lain seperti anggota keluarga dan pelanggan lain. Selanjutnya, metode pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan memberikan kesempatan yang luas kepada para penggemarnya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, go shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengamalan mereka dalam pembelian produk tersebut. Selain itu, para go shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan. Yang ketiga, lost customer analysis.
Perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal tersebut terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting. Peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Umumnya, penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda atau sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Selanjutnya, indikator kepuasan pelanggan menurut Ciptono tahun 2009, 1 yaitu kesesuaian harapan. Kesesuaian harapan merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja jasa yang diharapkan oleh konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, minat berkunjung kembali merupakan kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali atau melakukan pemakaian ulang terhadap jasa terkait. Yang ketiga, kesediaan merekomendasikan merupakan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan jasa yang telah dirasakan kepada teman dan keluarganya. Menurut teori Kotler dan jurnal Suwardi tahun 2011, yaitu repurchase, membeli kembali, di mana pelanggan tersebut akan kembali kepada perusahaan untuk mencari barang atau jasa. Yang kedua, menciptakan word of mouth. Dalam hal ini, pelanggan akan mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain. Yang ketiga, menciptakan merek. Pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan dari produk pesaingnya. Yang keempat, menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama, membeli produk lain dari perusahaan yang sama. Sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terlebih sebelum saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.